Kamu tahu nggak sih, ada banyak banget cara pengolahan sampah di dunia. Beda negara, beda pengolahan sampah sesuai dengan peraturan undang-undang negara, gengs. Jepang. Pengolahan sampah plastik jadi bahan bakar. Peneliti dari Universitas Osaka di Jepang mengatakan bahwa mereka telah menemukan bahan-bahan mentah yang bisa jadi pengganti bahan bakar berupa cairan. Ini adalah metal jenis ruthenium dengan senyawa cerium oxide. Kedua bahan ini dicampurkan, kemudian dimasukkan ke dalam botol, dipanaskan dengan suhu 300 derajat Celcius dalam tekanan hidrogen. Hasilnya, sekitar 77% dari sampah plastik tadi bisa terurai menjadi cairan bahan bakar. Dan 15%-nya lagi jadi lilin, gengs. Tentu aja sulit untuk mengembangkan penemuan baru ini, tapi idenya keren banget ya. Nah, geng, Indonesia. Negara kita memang terkenal menjadi negara dengan penduduk paling banyak di dunia, nomor 4, gengs. Bisa dibayangin nggak sih betapa banyaknya sampah yang kita produksi setiap harinya? Tentu aja di luar nurul ya, gengs, kalau dipikirin. Nah, tahu nggak sih kalau ada inovasi baru mengubah plastik menjadi bahan baku aspal loh? Ini terjadi di Indonesia. Uji ini dilakukan di Pasuruan, Jawa Timur. Dilansir dari CNN, untuk panjang 1 km dengan lebar 7 meter dan tebal 5 cm, limbah plastik yang dibutuhkan sekitar 3 ton. Sedangkan nih ya, gengs, limbah plastik dari Surabaya dan Sidoarjo aja sudah 2 ton per hari. Kalau kayak gini, bener-bener cara yang ngebantu banget buat mengurangi limbah plastik ya. Bahan plastik ini menggunakan polimer jenis polymer yang sangat cocok untuk dicampur bahan aspal panas. Nah, bahan inilah sebagai bahan utama untuk ngerasin jalanan. Bahan plastiknya pun dibatasi hanya dengan bahan plastik kresek yang sudah dicuci dan dipotong kecil-kecil. Tapi nggak cuma jadi aspal aja nih, gengs. Bahan plastik ini juga bisa bikin bata loh. Sebuah perusahaan asal Indonesia yaitu Rebrix mengelola sampah plastik jadi bahan bangunan. Dilansir dari NatGeo, sampah ini jenisnya bisa kemasan saset sampo atau bungkus makanan. Caranya mudah banget, gengs. Dicecah dulu plastiknya, lalu dicampur dengan bahan lain dan dicetak dan ditunggu kering. 1. Turki. Tahu nggak sih, guys, kalau Istanbul menghasilkan sampah 20.000 ton per hari? Nah, 15% dari sampah harian ini atau 3.000 ton sampah ternyata bisa diolah kembali menjadi energi listrik. Yuk kita lihat proses pengolahan sampah menjadi energi ini. Pertama-tama nih, sampah dikumpulkan, lalu kemudian dibawa ke bunker pengumpulan sampah menggunakan truk. Lalu dengan menggunakan mesin kran, sampah-sampah ini bakalan dibakar di oven dengan panas yang mencapai 1000 derajat Celcius. Nah, energi kinetik yang dipanasin inilah yang bakalan ngebuat menjadi energi listrik. Dengan cara ini bisa ngedapetin energi listrik sebesar 85 MW per hari loh. Ini sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik 1,4 juta orang. Selain itu, sisa dari pembakaran tadi bakalan tertarik oleh mesin magnetik untuk di-recycle kembali menjadi bahan magnet, dan sisa abunya bisa dipakai untuk membuat semen, guys. Gokil banget nggak sih? Dengan cara kayak gini aja, pengolahan sampah di Turki bisa mendapatkan 3 manfaat sekaligus ya. Swedia. Swedia punya moto bahwa kebersihan itu adalah bagi kamu yang bisa membetulkan sesuatu dan merecycle sampah. Di negara ini, sebanyak 99% sampah akan didaur ulang, jadi nggak ada sampah yang terbuang sia-sia, gengs. Para ahli juga menyampaikan bahwa ada sekitar 1,5 kg sampah yang dihasilkan oleh satu keluarga. Pengolahan sampah di Swedia biasanya akan didaur ulang untuk dipakai kembali. Misalnya, bahan kertas akan dibuat menjadi kertas baru, plastik botol yang akan didaur ulang kembali menjadi botol. Dari kecil, masyarakat Swedia sudah dilatih untuk memilah sampah. Bahkan ada 7 jenis sampah yang harus dibagi, gengs. Keren banget ya. India.
Negara dengan jumlah penduduk pertama ini ternyata juga punya cara sendiri untuk pengolahan sampah menjadi barang furnitur loh. Cara ini dikembangkan oleh perusahaan Trashcan yang dibuat oleh Niveda. Nah, Trashcan memiliki mesin yang bisa memilah sampah basah dan sampah kering atau plastik. Sampah basah atau sampah organik akan diolah jadi pupuk, gengs. Sedangkan sampah plastik akan dipotong dan disortir menggunakan mesin lagi. Dari bahan ini bisa membuat meja, kursi, bahkan lemari. Dan bahan ini bisa tahan panas dan tahan dingin loh. Bahkan kursinya aja bisa didaur ulang berulang kali.